kita semua. Nah, saudara orang Kristen, saudara tidak kaget, bukan karena corona baru penginjil kembali berdiri, tetapi Tuhan sudah memilih penginjil dari kota ini, rasul bahkan nabi. Hari ini kami berdiri karena Tuhan yang perintahkan. Yeskel diperintahkan Tuhan menjadi penjaga kaum Israel. Jadi di kota ini ada penjaga. Kalau pemerintah berjaga, TNI Polri berjaga, gereja Tuhan juga berjaga. Amin. Jadi semua orang kita jaga kota ini. Saya ingat peristiwa akbar di Hanggar, Bupati Biak berkata kita sama-sama jaga kota ini. Dan kita jaga kota ini dengan iman, bukan dengan pengetahuan logika kita. Kita jaga kota ini dengan iman. Sebab pengetahuan dunia ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Orang pintar banyak, kematian banyak, penyakit banyak. Oleh sebab itu kita menjaga kota ini dengan iman. Iman yang benar, bukan Kristen KTP seperti itu. Baik, sebelum kami menyampaikan suara Tuhan, saya berdiri ini karena Tuhan yang suruh. Pemerintah tidak suruh saya. Yunus ke kota Nineve diutus oleh Tuhan. Di langit yang terbuka di alam ini, di Ridge, di rumah sakit umum. Hari ini kami berdiri kembali penginjil di kota kami sebagai penjaga yang Tuhan panggil. Sebab dunia tidak memanggil kami, Tuhan memanggil kami menjadi penjaga. Langit yang adalah tahtamu, bumi yang adalah tumpuan kakimu. Hari ini kami berdiri untuk menyerukan suara pertobatan, supaya manusia bertobat dari keangkuhan dan kesombongan, ketabakan dan kerakusan, supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang kami takut dosa, karena dosa itulah yang Tuhan hukum dunia ini. Penyakit kami tidak takut, tapi dosa itulah yang harus kami takut. Sebab dosa yang menyebabkan Tuhan hukum dunia ini. Dia bukan ateis, Indonesia bukan negara ateis. Dia kota Injil. Dalam nama Yesus, hari ini kami lakukan bagian kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu. Sebab Tuhan berfirman di dalam kitab Yesaya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyarikan sangkakalamu, beritahukanlah pelanggaran umatku, dosa keturunan Yakub. Maka hari ini Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini bagi setiap kami yang mendengar, supaya kami bertobat dari cara hidup yang salah, supaya kami melihat kota ini dipulihkan, kematian tidak ada, corona tidak mengenai kota Biak, karena iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5, supaya iman kami mengalahkan dunia. Hari ini Yesus yang disembah oleh bangsa-bangsa, seluruh dunia harus mengenal Yesus. Hari ini hanya Yesus yang kami beritakan. Kami tidak bawa gereja dominasi, kami bawa Yesus yang punya kuasa dan otoritas. Terima kasih Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, amin. Saudara tahu kota Biak ini ladang Tuhan. Firman Tuhan berkata kita ini penjaga. Pendeta, hamba Tuhan, penginjil, rasul, bahkan dokter itu penjaga, bukan pemilik. Anda tahu kota Biak ini pemiliknya Yesus Kristus. Napas Anda itu milik Tuhan. Rumah sakit ini milik Tuhan, jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Anda boleh jaga, tapi Anda jaga kota ini dengan iman di hadapan Yesus. Seperti itu saudara. Kalau ada dosa, saudara baca Yunus pasal 3. Ada orang Kristen yang tahu. Yunus ke kota Nineve, tidak ada pemerintah suruh dia. Hari ini pemerintah tidak suruh kami, tetapi ini panggilan. Yunus ke kota Nineve, dia teriak di kota Nineve, 40 hari Tuhan akan hukum kota Nineve. Sehingga Yunus teriak, rajanya dia tidak ada pada saat itu, tapi berita itu sampai bahwa Tuhan akan hukum kota Nineve 40 hari lagi. Kenapa Tuhan mau hukum? Ada dosa.
Tidak ada sesuatu yang kebetulan menimpa dunia, saudara. Yesus mau angkat kebenaran itu. Sebab orang tidak kenal Yesus. Supaya orang kenal Yesus. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pasal 6. Nebukadnezar tidak mengenal Allah yang benar di dalam Yesus. Lewat Sadrak, Mesak, Abednego, Nebukadnezar mengenal Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Nebukadnezar dilemparkan ke hutan. Otaknya gila-gila. Baca firman. Anda tahu kekristenan berjalan dalam kuasa. Bukan kekristenan kulit, saudara. Kekristenan yang ada isi. Kekristenan yang punya pelita dan punya minyak. Bukan yang punya pelita dan tidak ada minyak. Tuhan bilang nyalain kau. Gitar di rumah. Jadi hari ini saudara firman Tuhan bilang begini. Sia-sia manusia berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga. Sia-sia pengawal menjaga kota kalau bukan Tuhan yang mengawal. Kita tadi saya bilang kita semua jaga kota kita. Polisi boleh patroli, dokter boleh berjaga-jaga, tapi kita jaga dengan iman. Iman itu seperti apa? Iman itu harus dibuktikan dalam pelayanan. Sampai corona kalah, itu pasien itu sembuh. Itu dibilang praktek iman. Bukan asal iman di bibir. Rumah sakit ini kami punya pelayanan, banyak orang sembuh. Yang kami tinggal isolasi, anak itu masih sembuh sampai sekarang. Ruang isolasi. Saya berkata karena saya punya pengalaman pelayanan di rumah sakit. Jadi kota ini hanya bisa dijaga dengan iman. Iman itu dipraktekkan pada orang yang kena virus corona akan sembuh. Logikamu tidak akan sampai. Logikamu tidak akan sampai, saudara. Yang bisa rubah manusia hanya firman. Oleh sebab itu Tuhan bilang dalam Korintus, aku pakai orang yang kecil. Kami bukan orang besar. Kami bukan orang yang punya uang banyak. Tapi kami bisa charter mobil dari rental oleh karena panggilan Tuhan. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang hanya tongkat. Kami jalan dengan kuasa otoritas Tuhan. Dengan modal iman, bukan uang, bukan ukurannya. Jabatan bukan ukuran. Tengah malak maut lewat. Bukan orang kena di luar. Firaun punya anak kena di tempat tidur. Corona itu dia kejar orang kaya. Makanya engkau orang miskin harus cari Tuhan. Anda miskin dunia, Anda kaya dalam Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara, cawan murka diturunkan oleh Tuhan atas dunia ini. Kalau Indonesia punya Tuhan, Papua kota Injil, Injil sanggup berubah dan menyelamatkan kota ini. Injil itu kekuatan Allah. Allah berfirman, dia pakai Yunus, dia pakai Nabi Penglihat, Nabi Nathan, Nabi Gad, 2 Samuel 24. Daud, dia takut Tuhan, dia memerintah menjadi raja, tapi dia tahu ada Nabi di bangsa Israel. Nabi Gad, ketika 2 Samuel, hukuman Tuhan turun atas bangsa Israel, Tuhan berbicara bagi Nabi Gad untuk menyampaikan kepada Raja Daud. Raja Daud dirikan mesbah di Yerusalem, itulah berhenti. Amin. Oleh sebab itu kita berdoa supaya Tuhan berbicara bagi pemerintah, supaya pemerintah harus tahu Nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, yang berjalan dalam otoritas, bukan hamba-hamba Tuhan proposal, bukan hamba Tuhan yang pergi hanya dapat amplop duit. Saya detik yang ada lebih baik saya ketemu Tuhan daripada saya ketemu pemerintah. Jiwa saya ada di Tuhan, bukan manusia. Mati hidup saya ada di Tuhan. Kalau hari ini saya mati, surga terbuka. Oleh karena saya beritakan Injil. Nabi-nabi dulu mati, diseret, dibakar. Hari ini kita enak karena orang sudah banyak mengenal Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi kota Biak ini karena ada pendoa. Ada pendoa di kota ini. Pendoa, doa orang benar yang mampu merubah kota ini. Doa yang tembus sasaran. Ada ratapan, kita beratapan bilang ini, ratapilah negerimu, tarunamu. Jangan biarkan matamu tenang. Apa yang dikatakan firman Tuhan berjaga-jaga. Bukan jalan kasih aturan terus tidak berdoa. Amin.
kasihan. Ketika kita datang namanya sah, kita mewakili banyak umat Tuhan. Daniel dia berdoa, Daniel pasal 9, Daniel berdoa, Tuhan ampuni para dosa pemerintah, ampuni dosa para leluhur, ampuni dosa kami. Jadi hari ini saya berdiri, kami keliling kota Biak. Tuhan suruh menyampaikan seperti Yeskel berbicara. Tuhan bilang, serukanlah suaramu kuat-kuat. Amsal berkata di lintasan jalan di kota, engkau harus berdiri. Gereja harus berdiri dan berbicara. Nabi dia harus berbicara. Sebelum Tuhan hukum di Nineve, Tuhan utus Yunus mendahului, Tuhan utus Yeskel. Kita harus tangkap. Jadi iman kita dapat mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5. Haleluya. Iman mengalahkan dunia. Kekuatan kita tidak akan mampu, saudara. Kekuatan kita tidak akan mampu. Dosalah yang membuat Tuhan hukum setiap kota. Dosalah yang Tuhan menghukum. Karena manusia pintar sampai Tuhan nomor 2 di belakang. Yesus berkata, aku Allah yang cemburu ketika aku diduakan. Orang pintar itulah Tuhan dikasih di belakang. Saudara harus tangkap itu. Jadi hari ini gereja juga harus berbicara. Ini panggilan. Kami tidak asal bicara. Kami hidup dalam Tuhan. Dan kami harus berbicara. Anda tahu Sadrak, Mesak, Abednego? Anda baca Sadrak, Mesak, Abednego. Itu iman yang luar biasa. Ketika Nebukadnezar dirikan patung, patung bicara tentang aturan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdoa. Apa yang terjadi di Nebukadnezar, bahwa mereka dalam perapian yang menyala-nyala. Waktu mereka masuk dalam perapian yang menyala, Raja Nebukadnezar lihat ada malaikat di dalam, baju mereka tidak terbakar. Itu iman yang luar biasa. Supaya kota Biak tahu bahwa ada penjaga. Penjaga yang benar itu ada doa. Kekuatan kita tidak seberapa, saudara. Sekali lagi, Yesus segalanya. Bukan uang Anda, bukan jabatan Anda. Amen. Anda mau sampai ke mana? Kekuatanmu sampai ke mana? Amen. Anda mau hebat sampai di mana? Napas itu Tuhan punya. Semua kita yang bernapas ini Tuhan punya. Yang berdaulat atas kota Biak hanyalah Yesus. Amen. Yang berdaulat dan berkuasa. Yang berdaulat atas segala yang bernapas. Yang bernapas memuji Dia. Ini yang Tuhan sampaikan. Cawan murka Allah sudah diturunkan atas dunia. Tuhan akan bersihkan segala yang tidak benar. Tuhan akan bersihkan segala yang serakah, kemunafikan, ketidakadilan. Tuhan akan bersihkan supaya kebenaran itu diangkat. Supaya Yesus jalan kebenaran harus dikenal. Haleluya. Supaya kita bangun kota ini di atas firman Tuhan. Amin. Amin. Baru berkata sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang menjaga. Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Ya, saya sering khotbah di pasar Impres. Biar lagi bapak polisi banyak, tapi kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, sia-sia. Amin. Polisi juga dia harus takut Tuhan. TNI juga harus takut Tuhan. Kalau kita andalkan kekuatan kita tidak bisa. Anda bayangkan saja dokter banyak, rumah sakit canggih, penyakit tambah banyak. Ya bapak polisi ya. Ya, kematian tambah banyak. Kecuali ada Yesus. Terima kasih. Saya kasih waktu bagi Bapak Pendeta untuk berdoa. Ya, karena Tuhan yang menyuruh kami pergi berbicara. Siapa yang mau pergi seperti begini timur panas? Tidak ada hamba Tuhan yang mau pergi. Sampaikan. Pemerintah sudah ambil bagian, semua petugas sudah mengambil bagian situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak ada sesuatu di bawah langit ini yang kita bisa andalkan kecuali hanya Tuhan. Haleluya. Kita sudah bekerja dengan maksimal, tapi hamba Tuhan juga harus kuatkan orang-orang percaya supaya mereka tidak takut menghadapi situasi yang sedang terjadi. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita bagi orang-orang percaya. Apapun kepercayaan agamamu, kau harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan negeri ini. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya pertolongan dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua pemerintahan kami di Kota Biak. Mampukan mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka untuk menghadapi situasi kondisi negeri kami Kota Biak bahkan Indonesia. Sehingga virus corona ini kami berkata dalam nama Yesus, kami tutup semua pintu-pintu, tutup bungkus Kota Biak dengan kuasa darah-Mu. Amin. Dari rumah sakit ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Semua dokter, suster yang merawat mereka dengan Amin. kuasa darah-Mu, sehingga mau tidak sampai kepada mereka. Kami berdoa memberkati mereka, berkati Bapak Bupati,
menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan dari tempat ini. Kami lepaskan urapan kesembuhan mengalir untuk menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, Yesus berkata, aku adalah dokter di atas segala dokter. Aku adalah tabib di atas segala tabib. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Hanya dokter hanya fasilitas Tuhan. Suster hanya fasilitas Tuhan. Hamba Tuhan hanya fasilitas Tuhan. Tapi Tuhan yang jauh melakukan segala perkara yang lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami untuk hari ini. Anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami masih kuat diberi kesehatan untuk kami membagikan kasih Tuhan, untuk kami menguatkan saudara-saudara kami dalam kelemahan. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Haleluya.